Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, ya, Waalaikumsalam. kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan untuk mata kuliah sistem operasi dan menjelaskan bagaimana cara untuk mengkonfigurasi web server dengan Ubuntu server. Pertama-tama, perkenalan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Arya Laro Primananda dengan NIM 17230963. Saya Iksan Saidan dengan NIM 17230640. Dengan saya Iqmal Aji Jenakin dengan NIM 17230623. Oke, mari kita mulai. Linux itu apa sih? Linux adalah sistem operasi berbasis pada kernel Linux yang merupakan perangkat lunak open source kernel ini pertama kali dikembangkan oleh Linux Torvalds pada tahun 1991. Linux dirancang untuk menjadikan sistem operasi yang fleksibel dan dapat diandalkan serta mendukung berbagai jenis perangkat keras dan perangkat lunak. Salah satu keunggulan utama Linux adalah sifatnya yang open source, yang berarti bahwa kode sumber tersedia untuk umum dan dapat dimodifikasi oleh siapa saja. Ini memungkinkan komunitas pengembang di seluruh dunia untuk berkontribusi pada pengembangan dan pemeliharaan sistem operasi ini. Sebagai hasil, Linux memiliki banyak distribusi yang berbeda seperti Ubuntu, Fedora, dan Debian, masing-masing dengan fungsi dan tujuan tertentu. Linux digunakan secara luas dalam berbagai aplikasi, mulai dari server web dan database hingga sistem embedded dan superkomputer. Selain itu, Linux juga populer di kalangan pengembang karena menyediakan lingkungan pengembang yang kuat dan alat-alat lengkap untuk membuat perangkat lunak. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya Iksan. Karakteristik Linux. Linux memiliki beberapa karakteristik utama yang membuatnya unik dan populer sebagai sistem operasi, seperti sumber terbuka atau open source, stabilitas dan keandalan, keamanan yang kuat, dan mengembangkan perangkat lunak yang kuat, dukungan hardware yang luas. Karakteristik ini membuat Linux menjadi pilihan yang populer di berbagai bidang, mulai dari pengembangan web hingga analisis data dan banyak lagi. Nah, perintah dasar Linux seperti cd, perintah ini digunakan untuk mengubah direktori kerja. Contoh cd seperti dokumen akan mengubah direktori kerja ke folder dokumen. Perintah ini digunakan untuk melihat daftar file dan direktori dalam direktori saat ini. Contoh akan menampilkan daftar file dan direktori dalam format terperinci. Mkdir. Perintah ini digunakan untuk membuat direktori baru. Contohnya, myfolder akan membuat direktori baru bernama myfolder. rm. Perintah ini digunakan untuk menghapus file atau direktori. Contoh rm myfiletext akan menghapus file bernama myfiletext. Perhatikan rm digunakan untuk menghapus direktori dalam semua isinya. Nah, ada rm. Perintah ini digunakan untuk menghapus file atau direktori. Contoh rm myfiletext akan menghapus file bernama myfile, digunakan untuk menghapus direktori dan semua isinya. CP. Perintah ini digunakan untuk menyalin file atau direktori. myfiletext, myfilefolder, menyalin file myfiletext, direktori myfolder. MV. Perintah ini digunakan untuk memindahkan atau mengubah nama file. Jika digunakan dengan perintah ini akan meminta konfirmasi sebelum mengganti nama atau memindahkan file. Atau ada touch. Perintah ini digunakan untuk membuat file kosong baru. Touch. Nah, contohnya, new file text akan membuat file baru bernama new file text. Chat. Perintah ini digunakan untuk menampilkan isi file. Contohnya, chat myfiletext akan menampilkan isi dari file myfiletext.
Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara mengkonfigurasi web server pada eh, Ubuntu server. Oke, bisa dilihat di sini. Yang pertama kita membutuhkan sebuah virtual box. Di sini saya sudah mempunyai Oracle VirtualBox. Jadi yang pertama kita lakukan, kita akan membuat sebuah web server. Kita pertama klik new. Setelah itu kita akan memberi nama pada operating systemnya. Misal saya beri nama Ubuntu Server 1. Di sini kita bisa pilih tipenya. Kita menggunakan Linux, lalu ada tipenya ada Ubuntu, dan kita akan menggunakan Ubuntu versi 64 bit. Setelah itu di hardware kita bisa mengatur base memory yang akan dimiliki oleh Ubuntu servernya. Di sini kita bisa sesuaikan dengan RAM yang kita miliki. Seperti di sini saya mempunyai RAM 16. Kita bisa konfigurasi sampai di 8 GB, tapi 2 GB sudah cukup. Nah, untuk jumlah prosesornya kita bisa naikkan ke 4, menyesuaikan dengan perangkat yang kita miliki. Lalu untuk hard disk, kita bisa sesuaikan juga ukurannya, 8 GB seharusnya sudah cukup, atau 16. Lalu kita ubah hard disk file type-nya dan varian menjadi virtual hard disk. Setelah itu kita finish. Setelah itu bisa kita start. Oke, setelah berhasil menginstal Ubuntu server, kita akan melakukan reboot sekarang. Oke. Nah, di sini kita disuruh untuk menekan enter, kita enter. Lalu Ubuntu server akan mereboot. Kita tunggu. Oke, ini adalah tampilan awal dari Ubuntu server. Pertama, kita akan login dengan profil yang sudah kita buat. Tadi ini user, setelah itu kita masukkan password 1234568. Ini dia tampilan awal dari Ubuntu server. Oke, hal pertama yang kita lakukan, kita bisa clear atau kita bisa Ctrl L untuk membersihkan. Oke, yang pertama kita lakukan, kita akan update menggunakan perintah sudo apt update. Kita masukkan passwordnya. Oke, jadi kita bisa clear lagi. Ganti network di fungsinya menjadi
Ya, jadi ini adalah proses untuk update ini servernya. Kita tunggu sampai selesai update. Oke, sekarang update sudah selesai, kita bisa clear. Setelah itu kita pastikan ini terhubung ke internet dengan ping google.com. Oke, sudah dipastikan bahwa ini terhubung ke internet, kita bisa kontrol C untuk selesai. Kalau kita clear lagi, lalu kita bisa install Apache 2 dengan menggunakan perintah sudo apache install Apache 2. Lalu kita masukkan password. Oke, setelah itu akan muncul pertanyaan apakah mau digantinya atau tidak. Kita masukkan Y untuk continue. Setelah itu kita tunggu lagi untuk mendownload Apache 2-nya. Oke, proses instalasi Apache 2. Oke, sudah selesai menginstal Apache 2. Kita bisa clear lagi. Setelah itu kita cek apakah Apache 2 sudah terinstall dengan cara sudo ufv applist. Di sini kita bisa lihat available application-nya sudah terdapat Apache. Setelah itu kita bisa cek status Apache 2 gunakan sudo system ctl status Apache 2. Nah, di sini Apache 2-nya sudah aktif running. Setelah itu kita bisa clear lagi. Setelah itu kita cek IP-nya dengan menggunakan if config. Di sini if config-nya belum terinstall, jadi kita bisa install dulu. Sudo apache install nettools. Oke, jadi kita install lagi. Setelah install, kita bisa if config. Di sini sudah kelihatan IP address-nya 192.168.18.79. Kita bisa cek 192.18.18.79. Nah, sudah di sini sudah kelihatan. Kita bisa masuk, it works. Setelah itu kita akan mengkonfigurasi ini di dalam sini dokumen roots-nya. Default Ubuntu document root is var/www/sml. Nah, di sini kita bisa edit. Yang pertama kita lakukan, kita ubah direktorinya ke var www sesuai dengan rootnya. Setelah masuk, kita lihat. Nah, di sini ada HTML. Setelah itu kita masuk lagi, buka direktorinya ke HTML.
Sudah masuk, kita lihat lagi. Listnya di dalam HTML terdapat file index HTML. Setelah itu kita bisa buat folder baru dengan menggunakan perintah sudo tanpa dir, nama foldernya web server. Setelah kita buat, kita bisa lihat lagi. Nah, di dalam index ada folder yang namanya web server. Lalu kita ubah hak akses folder tadi dengan menggunakan sudo chmod 777 nama folder yang tadi web server. Setelah itu kita ubah direktorinya jadi web server. Ya, setelah masuk kita bisa edit indeks HTML tadi menggunakan nano spasi index.html. Setelah itu kita akan masuk ke tampilan text editor nano untuk mengedit indeks HTML. Kita bisa buat file HTML di sini kita bisa buat title web server kelompok 2. Oke. Lalu kita isi di dalamnya selamat datang. Nama. Kita bisa tulis Aryo Anggrek. Oh, benar. Selamat datang. Nah, kalau kita tulis kelompok 2. Nah, lalu kita bisa save dengan cara Ctrl X. Itu akan keluar pilihan untuk save modified buffer. Kita yes. Oke, setelah itu kita bisa clear aja. Oke. Setelah itu kita akan restart Apache-nya terlebih dahulu dengan sistem ctl restart Apache 2. Lalu kita di sini butuh verifikasi, kita masukkan passwordnya. Oke. Setelah itu kita cek. Setelah di reset kita cek apakah status Apache-nya sudah running atau belum. Dengan sistem ctl status Apache 2. Oke, sudah aktif dan running lagi. Setelah itu kita bisa lihat di dalam sini. Jika kita masukkan nama foldernya tadi, web server, akan masuk ke halaman yang sudah kita buat tadi. Selamat datang kelompok 2. Oke. Cukup sekian demonstrasi bagaimana cara mengkonfigurasi web server menggunakan Ubuntu server. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih. Kesimpulannya, Linux sistem operasi open source yang dikenal karena stabilitas,
keandalan dan fleksibilitasnya dapat diinstal pada berbagai perangkat keras dan digunakan dalam berbagai bidang seperti pengembangan web dan keamanan cyber. Dukungan komik dukungan komunitas pengembangan yang besar memastikan pembaruan dan peningkatan terus dilakukan. Linux juga menawarkan tingkat keamanan yang tinggi dan mudah diintegrasikan dengan teknologi lain. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.